warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Zulfazarani. Sebagai presentator pertama dari kelompok 9, akan membahas tentang bias manager dalam pengambilan keputusan bisnis, mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bias manager, kesalahan umum manager, serta acuan pengambilan keputusan. Jadi, di dalam dunia bisnis, manajer memiliki peran penting karena mereka yang menentukan arah keputusan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, keputusan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh bias atau kesalahan berpikir. Adapun pengertian dari bias manager sendiri adalah kecenderungan berpikir yang tidak objektif dalam pengambilan keputusan. Karena dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti pengalaman, emosi, atau persepsi, sehingga keputusan yang diambil bisa menjadi kurang rasional dan berisiko merugikan perusahaan. Selanjutnya, ada kesalahan umum manajer. Manajer seringkali melakukan kesalahan meskipun sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kesalahan ini dapat menimbulkan penyesalan, kerugian, serta masalah baru bagi perusahaan. Selain itu, kesalahan juga dapat mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kemampuan manajer. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem dan manajemen risiko yang baik agar kesalahan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, ada acuan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penilaian individu, karakter pribadi, posisi, dan tanggung jawab, serta kondisi situasi. Selain itu, faktor seperti waktu, emosi, rasionalitas, dan hubungan interpersonal juga sangat mempengaruhi keputusan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diharapkan keputusan yang diambil lebih tepat dan berdampak positif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayatri Agistia sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi bias manager. Kesalahan dalam pengambilan keputusan tidaklah selalu buruk karena masih bisa dievaluasi. Namun, jika kesalahan tersebut sudah memberikan dampak yang begitu besar, maka bisa membuat perusahaan menjadi bangkrut. Oleh karena itu, bisa dilakukan langkah-langkah seperti yang pertama, menganalisis kondisi. Yang kedua, mengidentifikasi bias yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, meminimalkan dampaknya. Dengan begitu, kita bisa mengurangi resiko kerugian yang akan terjadi. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis bias yang biasa terjadi pada manajer. Yang pertama adalah overconfidence bias, terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang kedua, encoding bias, yaitu terlalu terpaku pada informasi awal. Yang ketiga, confirmation bias, hanya mencari informasi yang mendukung. Yang keempat, availability bias, berdasarkan hal yang mudah diingat. Lalu yang kelima, escalation of commitment, tetap menjalankan keputusan yang salah. Dan yang keenam adalah risk aversion dan hindsight bias, yaitu takut pada resiko dan merasa sudah bisa melihat hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Merwati sebagai presentator ketiga. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, saya akan menjelaskan contoh studi kasus serta strategi perusahaan yang menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Pada bagian ini, kita melihat beberapa contoh kasus nyata dari perusahaan. Contoh pertama adalah Lion Air. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi dalam operasional yang menyebabkan keterlambatan penerbangan atau delay. Hal ini tentu berdampak langsung pada konsumen, baik dari segi waktu maupun kerugian lainnya. Kemudian contoh kedua adalah Motorola. Perusahaan ini mengalami penurunan karena terlambat dalam melakukan inovasi. Saat pesaing sudah berkembang dengan teknologi yang lebih maju, Motorola tidak mampu mengikuti dengan cepat sehingga kalah dalam persaingan pasar. Dari kedua kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran penting, yaitu bahwa keputusan yang tidak tepat dalam bisnis dapat memberikan dampak yang sangat besar, bahkan bisa menyebabkan perusahaan tertinggal atau mengalami kerugian. Selanjutnya, kita masuk ke bagian strategi perusahaan. Berbeda nih dengan sebelumnya yang menunjukkan kegagalan. Di sini, kita melihat contoh keputusan strategis yang tepat, yaitu akuisisi Motorola oleh Google. Langkah ini
dilakukan sebagai strategi untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengamankan hak paten sehingga teknologi yang dimiliki bisa terlindungi dari pesaing. Yang kedua, untuk memperkuat sistem Android agar semakin unggul di pasar. Yang ketiga, keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dari sini kita bisa memahami ya bahwa strategi yang matang dan tepat dapat membantu perusahaan bertahan, bahkan berkembang dalam persaingan bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pengambilan keputusan sangat penting dalam bisnis. Manajer harus memahami adanya bias agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Perusahaan juga perlu membangun sistem yang baik dan menerapkan manajemen resiko. Dengan begitu, tujuan bisnis dapat tercapai secara maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.